Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kaswanwar. Saya peserta uji kompetensi Tama Cakti, yang mana ujian ini saya mengambil tentang napak tilas jejak pahlawan. Kebetulan saya hari ini berada di kompleks makam Sultan Suhyansah yang berada di Kuit. Oke, sedikit domisili saya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan hari ini saya akan ujian Tama Cakti. Dan sebelum kita bertanya-tanya kepada penjaga makam tentang sejarah, sedikit mengulas sejarah tentang Raja Banjar Islam pertama, kita ziarah terlebih dulu. Oke, demikian. Ya, kita tadi sudah selesai ziarah ke makam Sultan Suhyansah. Sekarang kita bersama pemateri kita, yaitu Bapak Hamdani, beliau penjaga makam Sultan Suhyansah. Oke, mohon izin Pak Hamdani, boleh biar ceritakan sedikit tentang sejarah bagaimana Sultan Suhyansah ini belajar. Silakan Pak. Terima kasih kepada saudara yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mendapatkan informasi tentang Kerajaan Banjar, terutama Sultan Suhyansah. Kerajaan Banjar Sultan Suhyansah ini tidak terlepas dari Kerajaan Banjar yang lebih terdahulu. Jadi yang terlebih terdahulu itu adalah Kerajaan Banjar pertama di Margasari, rajanya situ Empu Jakmika. Jadi Empu Jakmika itu membentuk pemerintahan di Margasari sana, mendirikan kerajaan, dan di situ berdiri adalah Candi Laras. Setelah Candi Laras berdiri, berjalan kerajaan, akhirnya beliau memutuskan karena sudah ada yang menggantikan Sidin, yaitu Sidin mempunyai anak 2 orang, yaitu Empu Jakmika melahirkan Empu Mandastana dengan Empu Lambung Mangkurat. Tapi Empu Jakmika ini istilahnya ada karena Empu Lambung Mangkurat yang ternama. Akhirnya Empu Lambung Mangkurat ini orang tuanya sudah tua, akhirnya meninggal, kemungkinan dipindahkan ke Amuntai. Itu dipindahkan di Amuntai, di situ berdiri Kerajaan Banjar yang kedua, pertama tadi di Margasari, yang kedua di Amuntai. Di Amuntai ini adalah dari pindahan dari Margasari ke Amuntai. Di situ yang berkuasa itu Empu Lambung Mangkurat. Jadi Empu Lambung Mangkurat ini Sidin juga di situ memimpin, merasa Sidin ini karena berdarah biru juga karena orang kita Banjar. Nah akhirnya beliau mencari ide untuk meminta salah seorang dari Kerajaan Majapahit, yaitu anak dari Raden Wijaya, dipinta. Setelah dipinta,
dibawa ke Banjar sini. Akhirnya di Banjar sini dianak di situ diamintai jadi raja, yaitu Suryanata namanya. Jadi untuk lebih akrab, Suryanata ini pulang dikawinkan lawan kerabat beliau, yaitu Putri Junjung Buih. Nah, jadi Putri Junjung Buih di situ sebagai putrinya, rajanya situ Suryanata. Akhirnya Suryanata menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan juga kerajaan, mempunyai anak situ Suryawangsa Suryagangga sampai ke kainnya Pangeran Sultan Suryansa. Suryawangsa Suryagangga Soekarama di situ akhirnya dari Amuntai pulang dipindahkan pulang kerajaan ini ke Negara Daha. Nah, disitulah ada namanya kerajaan Negara Daha di Pulau Niur. Konon kabarnya di sana wadahnya. Cuma kerajaan-kerajaan yang 3 itu tinggal kenangan puing-puing aja lagi. Kayak Candi Laras kada lagi. Candi Wagong masih ada lagi peninggalan. Cuma Batak bersusun segi 4 itu aja. Hanya sekadar bekas petilasan-petilasan di sana masih ada. Kalau di Negara Daha kada ada lagi kerajaannya. Di situ dipimpin oleh Soekarama, kainnya dari Sultan Suryansah sebelum masuk Islam. Beliau ini adalah bengalan Pangeran Samudra. Jadi setelah itu meninggal Soekarama digantikan oleh padahal menitahkan harus cucuku ini Pangeran Suryansah ini, nama Pangeran Samudra ini jadi raja, tapi karena beliau masih di jalan halus, masih bayi lagi, terpaksa mengganti. Padahal kita Soekarama harus Sultan Suryansah karena ada anak selir yaitu Pangeran Temenggung dengan Mangkubumi. Akhirnya anak Soekarama ini kada nyaman hati bahwa menikahkan anak cucu. Kenapa? Sedangkan aku anak tapi anak selir. Nang dihajatkan sini adalah anak permaisuri. Jadi anak permaisuri ini itu Galuh Intan Sari dengan Jala Dewa. Nah, itu Jala Dewa ini bertambah ke hutan tinggal Galuh Intan Sari. Galuh Intan Sari ini dikawinkan dengan keponakan Sidin juga, yaitu Mantri Jaya melahirkan Sultan Pangeran Samudra. Jadi kalau Islam lahirkan Jadi kalau kita pandang dari segi kerajaan-kerajaan, di Margasari tinggal namanya aja Candi Laras, di Amuntai ada juga Candi Agung, di Pulau Niur tadi di negara karena di sini Sidin dibawa mengungsi karena hendak dibunuh oleh memarinanya juga, yaitu Pangeran Temenggung dengan dibawa ke Banjar sini, tepatnya di Patih Mohor sana, ada di Anjir sini situ di tempat segala macam ilmu kedikjayaan, segala macam ilmu ditempa oleh orang 4 patih. Patih Masih, Patih Kuwin, Patih Bali, Patih Mohor. Nah, 4 ini adalah orang berilmu semuanya. Jadi sini ini menguasai ilmu kedikjayaan di daerah di daerah pesisir. Karena kita bahari kamus ada Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda ada kamus, cuma di pesisir Sidin menguasai seluruh Kalimantan. Akhirnya beliau ini istilahnya sudah mendirikan kerajaan di sini, mendirikan kerajaan Banjar, akan tetapi kada senang hati karena ada kerajaan tandingan dari Negara Daha diserang oleh paman beliau di sini. Jadi diserang, akhirnya diserang, ya ngarannya kita diserang ini merasa kita kerajaan kita sendiri halus, masih tidak ada pasukan, akhirnya kalah beliau. Kekalahan beliau ini ada hikmahnya juga. Setelah kalah sini akhirnya mengungsi sini. Mengungsi karena sini sudah dewasa, sudah mapan juga, akhirnya beliau menyisir malamnya sini di Pangeran Samudra, jadi menguasai di daerah sampai ke Pulau Jawa. Akhirnya sini mengungsi ke daerah Pulau Jawa dengan berlayar perahu kecil aja. Ini ada di sini ilmu Sidin ini bukannya istilah menentang arus, tapi ilmu Sidin hari ini Sidin dapat menerka, hari ini turun angin sekian, hari ini ombak, hari ini tenang. Di dalam ketenangan itu Sidin berangkat. Ada mungkin menentang arus juga ya Allah. Nah, karena ilmu ini selalu lawan pikiran kita juga. Pikiran lawan maksudnya
lokal. Jadi sini menguasai dalam artian kalau belajar hari ini kita hari ini kita misalnya menumpang angin jauh kita kawaja untuk empat anu tertentu dulu di Pulau Ano kan di sini tahu sudah. Akhirnya beliau sampai ke daerah Pulau Jawa. Misalnya sini hendak mencari Juriat Sidin yaitu kerajaan Majapahit di abad ke-11 kerajaan Majapahit. Sidin mencari di abad ke-15 kan ada lagi 11, 15 sudah 300 tahun lebih sudah ada lagi. Akhirnya beliau ini ketemu dengan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu kerajaan Demak. Akhirnya kerajaan Demak situ Sidin kedampang di situ menghambakan diri karena kita di wadah orang ya bisa-bisa aja kita membawa diri nih. Akhirnya beliau di situ mendengar segala ceramah agama, segala tausiah, segala macam-macam sudah matang. Akhirnya beliau diajak oleh kerajaan Mesir apabila ikan istilahnya memeluk agama Islam satu akidah dengan kami insya Allah bisa terima. Akhirnya Sidin di Pulau Jawa itu ya versi di sinilah, kami ada juga versi di lain, kami tidak tahu cuma kisah di sini dari Nini Datu ke Nini Datu, dari kedatuan pedatuan sampai ke kami di sini kata dibukukan sekedar ya itu kan cerita-cerita orang tua. Setelah itu Sidin ke Islam di sana memeluk agama Islam, lalu orang sana istilahnya berjanji hendak membantu kerajaan sini. Akhirnya kita memilih ke sini pulang. Ini kita kakuin sini merebut kerajaan kembali karena Ikam adalah kerajaan Ikam yang sah. Akhirnya direbut kerajaan kembali dengan salah satu dibantu oleh salah seorang orang habaib juga yaitu Hatib Dayan. Jadi untuk kuatnya pulang Islam sini Hatib Dayan ini harus bawa. Karena kalau kalian dibawa soalnya kami masih dangkal juga lagi gitu dalam hukum-hukum kan. Nah jadi Hatib Dayan ini dibawa ke sini selajur merebut kerajaan kembali. Akhirnya alhamdulillah kerajaan ini dapat Sidin kuasai. Jadi paribasanya memarina kita jangan berdamai aja pian memarina ulun pian babulikai ke sana. Karena bisa terjadi istilah pertumpahan darah macam-macam orang. Akhirnya sadarkan karena Hatib Dayan ini berilmu untuk menyadarkan manusia. Karena Sidin kan habaib. Ya. Akhirnya beliau oke, sudah karena terjadi pertumpahan darah bulik situ karena gara Daha Pangeran Temanggung dengan Mangkubumi. Jadi Pangeran Temanggung dengan Mangkubumi hendak jadi raja dua di antara dua ini lah. Jadi dia di sana dipimpin ya. Akhirnya Pangeran Temanggung ini memerintahkan prajuritnya membunuh anak sanaknya 20 orang. Jadi membunuh ini mulai bahagia lagi. Dibunuh Pangeran Mangkubumi mati, akhirnya jadi raja situ Pangeran Temanggung. Di sini pulang berdiri kerajaan Islam pertama, akhirnya di sini ya membentuk kerajaan Islam karena Pangeran Samudra ini menguasai di daerah pesisir Sidin berkeliling seluruh Kalimantan sampai ke Brunei Darussalam, Sarawak, Sabah. Apa sebab? Karena sering kadang-kadang ada orang Julietnya ke sini hilang menggunakan Sultan Syariansyah orang Malaysia itu. Akhirnya Sidin mengembangkan agama Islam, hukum meninggal pada tahun 1546. Jadi meninggal Sidin ini diteruskan oleh anak Sidin yaitu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ini istilahnya berkuasa tahun 1546 sampai tahun 1570. Sidin tidak lain tidak bukan menyebarkan agama Islam, dibantu oleh salah seorang dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Syekh Haji Abdul Malik. Jadi 3 kerajaan di sini, Sultan Syariansyah dibantu Hatib Dayan, Rahmatullah dibantu oleh Syekh Haji Abdul Malik. Sedangkan setelah itu tahun 70 meninggal digantikan pulang oleh Hidayatullah. Jadi Hidayatullah ini mungkin dibantu oleh Sayyid Muhammad. Jadi 3 orang alim sini yang membantu sini. Jadi kerajaan sini di samping orang alim dan raja. Kalau di lain-lain itu cuma raja. Kalau di sini alhamdulillah raja lawan kurang alim berdampingan. Karena istilahnya dia membuat hukum-hukum itu harus ada orang alim. Akhirnya selama hampir 30 tahun Islam berkembang di sini,
digantikan pulang oleh anak Hidayatullah yaitu Musta'in Billah. Sejak Musta'in Billah itu Belanda datang. Belanda itu yang namanya Belanda kita tahu serongan biar kali diceritakan dengan jalan apapun ini harus punya yang menang. Dan kerajaan sini dipatahkannya, dihancurkannya habis. Dulu lantak jadi hutan, jadi ditinggalkan oleh kampung sini banyak mengungsi ke sana kemari. Musta'in Billah ini mengungsi pulang ke daerah Kaitani. Sekarang kita kenal dengan Bangkapura. Itu Bangkapura itu habis aku kan tahu lagi kisahnya, soalnya lain dari situ. Berarti berlanjut kisahnya di Bangkapura lagi. Itu Musta'in Billah, Sayyidullah sampai nang menyekolahkan apa yang kita sambung itu juga kayaknya. Itu pun salah satu perjalanan Islam di soalnya Pangeran Sultan Suryansah ini dilihat sini sampai ke Antasari, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari kan kubur sini di Kolok Jahu, dibongkar makamnya, dialih ke Sungai Jingga. Rentetannya cuma sampai terakhir Pangeran Antasari saat itu adalah dilihat Sultan Suryansah. Jadi utama Sultan Suryansah. Iya. Lah silsilah sedikit perjalanan Raja Banjar yang ada di Kurin sini, tapi itu aku batasilah versi di sini. Iya. Ada juga kisah lain, ada juga kisah yang banyak mistiknya, ada juga tapi aku yang seada-adanya. Iya. Nang masuk di akal. Ada nang segala macam-macam. Takkan ulang juga bukan kan sini nang jadi kita mistik ini kan kalau segala di alam gaib segala macam kita kan melihat. Tapi kalau ini kita nang wajah-wajah yang sampai ke beliau, kita sudah perjalanan Raja Banjar terakhir. Nah, itu tadi sejarah singkat yang diceritakan oleh Bapak sangat menarik sekali. Bahkan ulun pribadi nang ulun notabene orang sini ada terlalu tahu dengan sejarah nih. Dan kita perlu bersyukur dengan adanya ujian ini kepada saya pribadi dapat kilas balik tentang sejarah bagaimana cerita kerajaan Banjar pertama di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin di daerah Kuit. Demikian untuk ujian hari ini, kita akan lanjutkan di spot kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini kita sampai kepada spot kedua Napaktilas Sejak Pahlawan yang berada di Kota Banjarmasin. Yang kedua ini kita berada di makam pahlawan nasional Pangeran Antasari. Ya, yang mana kata pemateri yang pertama tadi waktu kita di Kubah Sultan Suryansah, beliau adalah salah satu keturunan daripada kerajaan Banjar dan menjadi pahlawan nasional karena melawan penjajah beliau, yaitu Pangeran Antasari, atau beliau juga seorang pahlawan nasional yang mana beliau adalah pencetus daripada perang Banjar. Bisa kita lihat di sini adalah sejarah-sejarahnya. Makam beliau berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kompleks makam beberapa makam pejuang yang lain, yaitu makam Ratu Antasari atau istri beliau Pangeran Antasari, makam pahlawan Ampera Hasanuddin HM, makam Ratu Zulaiha, Muhammad Seman, dan Panglima Batur. Nah, di sini adalah kompleks makam beliau yang ada di belakang kita. Ini adalah makam daripada Pangeran Antasari yang berada di Sungai Jingga. Nah, kembali, beliau dilahirkan di Kayu Tangi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1809. Pangeran Antasari meninggal di Bayan Benggok, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Oktober 1862 di umur 53 tahun. Nah, Pangeran Antasari dianggap sebagai pemimpin suku Banjar. Beliau juga merupakan pemimpin suku Ngaju, Manyan, Siang, Sihong, Kutai, Pasir Murung, Bakumpai, dan beberapa suku-suku lainnya yang berdiami di kawasan sepanjang Sungai Barito. Nah, di sini adalah cerita sejarah pertarungan beliau dengan tentara Belanda pada waktu itu menyerang Kalimantan Selatan. Dan salah satu kata-kata beliau yang
sangat sangat epik menurut saya, yaitu hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Apalagi ada kata-kata beliau yaitu haram menyerah wajah sampai kaputing. Nah, itu adalah landasan kita, kami sebagai orang Banjar yang mana tidak pantang menyerah sesuai dengan kata-kata beliau. Nah, di sini beliau mendedikasikan hidup beliau untuk daerah tercinta, bertarung melawan Belanda, melawan penjajah, yang mana beliau ini selain berdarah bangsawan juga beliau sebagai pahlawan di Kalimantan Selatan yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau di sini memulai peperangan Perang Banjar sesuai apa yang ada di sini pada tanggal 14 Maret 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah. Setelah melalui beberapa peperangan, tercetusnya Perang Banjar. Sebelum Perang Banjar berakhir, beliau jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, beliau menurut cerita itu beliau sakit di daerah luar, dibawa ke daerah Banjar dan meninggal dunia. Beliau melahirkan anak, yang mana anak beliau itu melahirkan lagi anak-anak yang mana anak tersebut bernama Ratu Zulaiha yang sekarang diabadikan di rumah sakit, salah satu rumah sakit umum di daerah Banjarbaru, yaitu rumah sakit Ratu Zulaiha. Dan ada lagi anak beliau yang kedua, cucu beliau kedua, yaitu Gusti Muhammad Arsyad, yang mana dua cucu beliau ini, Ratu Zulaiha dan Gusti Muhammad Arsyad ini, meneruskan perjuangan beliau untuk melawan Belanda. Dan yang terakhir, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional menurut keputusan Presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Mudah-mudahan dari ujian ini kita dapat mengambil intisari daripada kepahlawanan seorang Pangeran Antasari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.